Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 13, keutamaan menginfakkan harta. Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala ura kasahu Allahu min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju' at'amahu Allahu min simaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu minar rahiqil makhtum. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi pakaian kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan telanjang padahal dia tidak mempunyai pakaian, maka Allah SWT akan memberi pakaian hijau kepadanya di surga. Barang siapa memberi makanan kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan lapar padahal ia lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan haus padahal ia haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman arak surga yang dibubuhi cap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dalam kitab Mishkat. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi pakaian kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan telanjang padahal ia tidak mempunyai pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian hijau kepadanya di surga. Barang siapa memberi makanan kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan lapar padahal ia lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum kepada sesama muslim lainnya dalam keadaan haus padahal ia haus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman arak surga yang dibubuhi stempel, yang dibubuhi cap. Abu Daud, Tirmizi, Mishkat. Keterangan minuman yang dibubuhi cap maksudnya adalah arak suci yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an untuk orang-orang soleh. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taffif, Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang soleh itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dicap. Capnya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Mujahid rahmatullahi berkata bahwa rahik adalah satu jenis minuman surga yang terbuat dari misik. Di dalamnya terdapat campuran tasnim. Tasnim disebutkan setelah ayat di atas dalam surat yang sama. Qatadah rahmatullahi berkata bahwa tasnim adalah minuman surga yang paling utama. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan meminumnya dalam keadaan murni. Sedangkan untuk ahli surga yang lainnya akan diberi minuman yang ada campurannya. Hasan Basri rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahwa rahik adalah sejenis arak yang diberi campuran tasnim. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis di atas adalah dalam hal memberi makan dan minuman serta pakaian kepada orang lain dalam keadaan lapar, haus, dan tidak memiliki pakaian. Keadaan tersebut bisa disandarkan kepada pemberi, bisa juga disandarkan kepada yang diberi. Bila keadaan itu adalah keadaan orang yang bersedekah, maka hadis tersebut mempunyai makna bahwa mereka sendiri memerlukan pakaian, akan tetapi mereka tetap memberikan pakaian kepada orang lain. Mereka sendiri lapar, dan meskipun mereka memiliki makanan yang hanya sedikit, mereka lebih mengutamakan saudaranya yang lain. Mereka sendiri kehausan, tetapi bila mereka telah mendapatkan air, mereka akan mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Demikianlah menurut makna di atas.
Hadis ini merupakan tafsir ayat yang telah dibahas pada ayat ke-28, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri memerlukannya. Pengertian yang kedua adalah bahwa keadaan-keadaan itu adalah keadaan penerima sedekah. Bila maksudnya demikian, maka hadis di atas bermakna bahwa segala sesuatu akan menghasilkan pahala yang lebih jika dibelanjakan pada waktu yang sangat diperlukan. Memberi pakaian kepada orang miskin biasa akan mendatangkan pahala, akan tetapi memberikan pakaian kepada orang yang berjalan tanpa pakaian atau berpakaian compang-camping, maka pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada memberikan pakaian kepada orang miskin biasa. Memberi makanan kepada peminta-minta memang mendatangkan pahala, akan tetapi memberi makanan kepada orang yang sangat menahan lapar, pahalanya jauh lebih banyak daripada memberi makanan kepada orang yang miskin yang biasa. Demikian pula dengan memberi air kepada siapa saja akan berpahala, akan tetapi memberi air kepada orang yang menderita kehausan akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak, sehingga perbuatan demikian itu dapat menyebabkan ampunan atas dosa-dosanya seumur hidup. Dalam keterangan hadis yang ke-10 yang lalu telah diketengahkan bahwa hanya karena memberi air kepada seekor anjing, maka dosa seumur hidup seorang wanita pezina telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-23 yang lalu, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang miskin bukanlah orang yang berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain dan dari satu pintu ke pintu yang lain untuk satu atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang hartanya tidak mencukupi keperluannya dan orang lain tidak mengetahui keadaannya, sehingga tidak ada yang menolongnya. Inilah sebenarnya orang yang disebut mahrum. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang hartanya tidak mencukupi keperluannya dan orang lain tidak mengetahui keadaannya, sehingga tidak ada yang menolongnya. Inilah sebenarnya orang yang disebut mahrum. Dalam keterangan hadis yang ke-11 dinyatakan bahwa banyak sabda Nabi SAW mengenai keutamaan memberi makan kepada orang yang lapar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang sibuk memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa menghilangkan satu musibah dari saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari dirinya musibah pada hari kiamat. Barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim atau menutupi tubuhnya dengan pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam kitab Mishkat, pembahasan semacam ini telah disebutkan dalam beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa melihat sesuatu yang patut untuk ditutupi badan ataupun aib, maka dia menutupinya. Dan barang siapa melihat sesuatu yang patut untuk ditutupi badan ataupun aib dan ia menutupinya, maka pahalanya seperti pahala mengeluarkan seseorang yang telah dikebumikan hidup-hidup dari kuburnya. Mishkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ayat ini telah disebutkan dalam rangkaian ayat yang ke-25. Ulama mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan sangat banyaknya keperluan sebelum pembukaan kota Makkah. Karenanya sedekah pada saat itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang bersedekah setelah pembukaan kota Makkah. Penulis kitab Jamal menyatakan bahwa semua ini disebabkan mereka telah membelanjakan hartanya sebelum Islam, sehingga umat menjadi jaya. Pada waktu itu orang-orang Islam lebih memerlukan pertolongan harta dan tenaga. Mereka itulah orang-orang sabiqun al-awwalun dari kaum Muhajirin dan Ansor. Berkenaan dengan mereka, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengimpakkan emas sebanyak gunung Uhud, impak kalian itu tidak dapat menyamai satu mud atau setengah mud dari impak mereka. Dalam kitab Jamal. Di samping itu masih banyak riwayat yang menyatakan dorongan dan anjuran Rasulullah SAW agar lebih mengutamakan orang miskin. Dalam beberapa riwayat juga terdapat anjuran untuk mendatangi walimahan. Akan tetapi ada satu riwayat
yang menyebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa makanan pada walimahan pesta perkawinan merupakan seburuk-buruk makanan, karena orang-orang yang diundang hanyalah para penguasa, orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Mishkat dengan riwayat saikhain, maksudnya apabila pada suatu pesta yang diundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin dibiarkan saja, maka hidangan pada pesta tersebut sangat rendah derajatnya. Akan tetapi apabila tidak demikian, maka makanan dalam walimah adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi minum kepada orang muslim di tempat yang banyak air, maka pahalanya seperti memerdekakan satu hamba sahaya laki-laki. Dan barang siapa memberi minum kepada seorang muslim di tempat yang susah mendapatkan air, seakan-akan ia telah menyelamatkan orang yang akan mati. Kanzul Umal. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa sedekah yang paling baik adalah memberi makan kepada jiwa. Sedekah yang paling baik adalah memberi makan kepada jiwa, manusia atau binatang yang lapar. Kanzul Umal. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa sedekah yang paling disukai oleh Allah SWT adalah memberi makan kepada orang miskin, membayarkan utangnya, atau menolongnya dari musibah. Dalam kitab Kanzul Umal, Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan sangat lapar dan dahaga dan sama sekali telanjang. Barang siapa semasa di dunia pernah memberi makan kepada seseorang karena Allah, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengenyangkannya. Barang siapa memberi minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegarkannya. Dan barang siapa yang memberi pakaian karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. An Makhul radhiyallahu anhu yuhaddisu qala jaa syaikhun kabirun harimun qad saqata hajibahu ala ainaihi faqala ya Rasulullah rajulun ghadara wa fajara wa lam yada' hajatan wala dajatan illa qad tatafaha biyaminihi law qusimat khati'atuhu baina ahlil ardi la aubaqathum fahal lahu min taubah. Faqala lahu Rasulullah SAW aslamta. Faqala amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha ghafirul laka ma kunta kadzalika wa mubadzilum sayyiatika hasanatin. Faqala ya Rasulullah wa ghadarati wa fajarati. Faqala wa ghadaratika wa fajaratika. Fawallad rajul yukabbiru wa yuhallilu. Dari Makhul radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang laki-laki tua rentah yang kedua alisnya menutupi kedua matanya datang dan berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang telah berbuat kekhianat dan maksiat. Ia tidak membiarkan satu pun hasrat yang kuat maupun keinginan yang sepele, tetapi segera untuk memenuhinya tanpa menyisakan sedikit pun. Seandainya dosa-dosanya dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, tentulah dapat membinasakan mereka. Masih ada kata ubat baginya? Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah masuk Islam? Ia menjawab, sekarang juga saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunimu selama kamu seperti itu dan mengganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Lelaki tua itu berkata, wahai Rasulullah, juga termasuk pengkhianatan dan kemaksiatan saya? Beliau bersabda, juga termasuk pengkhianatan dan kemaksiatanmu.
Maka pergilah laki-laki itu sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar dan tahlil la ilaha illallah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 340. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan ila akhir. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan memilih seorang dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dia membentangkan 99 lembar catatan amal di hadapannya. Setiap lembar catatan panjangnya sejauh mata memandang. Lalu Allah SWT berfirman, adakah yang kamu ingkari dari catatan ini? Apakah para malaikat juru tulisku berbuat zalim terhadapmu? Ia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah SWT berfirman, apakah kamu mempunyai alasan? Ia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah SWT berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu mempunyai satu kebaikan, tidak ada satu kezaliman pun terhadapmu hari ini. Maka dikeluarkanlah selembar kartu yang ditulis di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikan penimbangan amalmu. Ia berkata, wahai Tuhanku, apa artinya selembar satu kartu ini dibandingkan dengan lembar-lembar catatan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizolimi. Satu lembar catatan itu diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan satu lembar tadi yang ada di sisi yang lain. Maka lembar-lembar catatan itu lebih ringan dan selembar kartu tersebut lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan gharib. Bab tentang hadis tentang orang yang meninggal. Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam sami'tu sami'tu Abul Qasim radhiyallahu anhu yaqul khairukum ahasinukum akhlaqa idza faqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya apabila mereka paham. Hadirat Ibnu Hibban, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya apabila mereka paham. An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol an-nasu ma'adinun ka ma'adinid dahabi wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyarukum fil islam wa idza faqahu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat penambangan emas dan perak. Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada masa Islam bila mereka paham. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda, manusia itu bagaikan tempat penambangan seperti halnya tempat penambangan emas dan perak. Jadi sebaik-baik orang di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang di antara mereka pada masa Islam apabila mereka paham. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamma hajjatah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang hajinya sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang hajinya sempurna. Tabrani dalam kitab Mu'jamul Khabir, perawinya dinyatakan siqat. Insyaallah hadirin mulia, apa kita baca kita dengar mudah-mudahan menjadi iktibar
dan niat amal yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.